Episode kali ini akan mempertemukan kita dengan Syaif Hussein, aka Ai, founder dari Mera Labs dan Kana Visual Studio. Ai akan bercerita seputar perjalanan panjangnya di bidang kreatif industri, social media, dan pentingnya kolaborasi untuk industri kreatif itu sendiri. So, put on your headphones, welcome to Meet First Episode. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Meet First Episode. Dan hari ini kita akan bertemu dengan Meet Person of the Week. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, ini keren banget di backgroundnya, iya kan? Iyalah, karena sekarang kita lagi berada di Kana Visual. Dan yang menjadi Meet Person of the Week-nya ini adalah owner dari Kana Visual. Please welcome, ini dia Ai. Halo. Apa kabar Kai? Alhamdulillah. Iya. Ini minta maaf sekali nih Kai. Jadi banyak sekali menguras waktu hari ini ya. Karena tadi saya juga datang ke sini jam 3, tapi karena ada kendala peralatan, jadinya kita harus mulai sekarang ini jam 6:40. Minta maaf sekali lagi Kai. Dan terima kasih banyak sudah mau ngobrol hari ini bareng sama Meet, bareng sama Aden juga. Terus mungkin boleh dijelaskan dulu untuk teman-teman yang belum tahu Kana Visual itu apa? Kana Visual itu apa sih Kai? Kana Visual itu studio foto dan video, tapi kita fokus ke penyewaan. Penyewaan studio foto. Nah ini pasti nih teman-teman yang sekarang lagi nonton pasti ada yang bilang, oh jadi kayak elegan gitu ya? Wah, ya kayak. Sebenarnya kalau bicara studio foto secara fungsi, ya itu tempat orang datang buat di foto karena pasti akan terima jasa foto, tapi karena visual kita lebih fokus di penyewaan. Oh, berarti untuk fotonya itu harus bawa fotografer sendiri? Iya, kalau di penyewaan ya seperti itu. Berarti untuk jasa studionya aja nih Kana Visual nih. Kita juga terima jasa foto, tapi dalam beberapa jenis foto tertentu yang kita terima. Oh, berarti tetap bisa dong. Kalau misalnya teman-teman mau difotoin sama Kai juga? Iya, bisa. Bisa juga untuk request ya? Bisa. Bisa by request. Itu. Tapi ngomong-ngomong soal studio foto, kenapa tadi saya bilang elegan? Karena saya yakin sekali teman-teman yang nonton, apalagi kalau misalnya orang Makassar dan umurnya mungkin di atas 20-an, itu pasti pernah foto di elegan ya Kak ya? Legend itu, termasuk salah satu yang legend. Tapi nggak tahu sekarang elegan masih ada atau enggak studio fotonya? Masih ada. Sepertinya masih ada. Tapi kalau misalnya teman-teman mau foto, sebaiknya memang di Kana Visual. Lebih kekinian ya. Nah itu. Yang punya elegan tuh namanya Om Akbar, dulu tetangga di depan rumah saya. Tadi sempat cerita juga sama Kak Ai. Mentor. Jadi kalau ada yang merasa elegan dijelek-jelekan hari ini, bukan saya ya, tapi Kak Ai yang menjelek-jelekan. Itu dia. Tapi Kana Visual ini mulai kapan ada di Makassar? Kita baru running. Sebenarnya masih bentukan soft opening sih, baru running 4 bulan. Dan katanya bukanya itu tadi sempat ngobrol juga di bulan Juni ya? Ya Juli. Yang mana Juli itu adalah merupakan masa pandemi COVID-19. Sekarang pun juga masih masa pandemi. Berani sekali nih Ai ya. Bagaimana Kai? Kenapa kemarin buka Kana tuh pas bulan Juli? Karena kita masih ada pekerjaan yang harus diproduksi di studio ini, dan waktu itu di awal-awal kita memang penggunanya kan terbatas. Orang-orang yang mau pakai pun kita lihat ada banyak, misalkan ada jumlah orang yang datang berapa, segala macam itu kita batasi. Oh, jadi kemarin tetap ada physical distancing-nya juga. Iya, mematuhi protokol kesehatan. Iya. Itu serius ya terjadi ya. Tapi kenapa nggak ditunda bukanya? Kenapa kan orang banyak yang usaha justru banyak yang tutup. Orang mau buka usaha justru ditunda setelah selesai pandemi baru sebenarnya buka gitu. Kalau bicara buka, ini sudah harus buka tahun lalu malah. Sebenarnya, cuman melihat situasi yang ini dan setelah masa PSBB juga berakhir, memang masih ada pekerjaan yang kita harus selesaikan. Daripada kita kerja di luar, ini kita bawa masuk ke dalam sini. Malah lebih aman. Ini juga yang menarik. Ini salahnya karena kita tadi sebenarnya sambil menunggu alatnya benar, kita ngobrol dulu ya. Jadi udah denger juga sebenarnya ceritanya tadi. Tapi Kai coba boleh diceritain juga yang tadi Kai cerita ke saya soal kenapa sebenarnya Kana tuh dibuat. Oh iya.
Jadi sebenarnya karena visual ini produk dari proyekan saya dan beberapa teman-teman dari proyekan dari Merah Labs. Yang mana Merah Labs itu adalah? Merah Labs itu kadang disebut agensi, konsultan sosial media, kreatif lab, terserah si klien, biasanya tergantung kita bantu apa mereka. Bisa jadi fotografernya mereka juga. Nah, itu terserah. Jadi karena itu dari awal sebelum Merah Lab kita mundur sedikit kalau bicara Merah Lab, dulu namanya kan idea.id. Cuman waktu itu kita harus, kalau istilah sekarang, rebranding. Cuman waktu itu saya mikirnya brand planning. Jadi brand plan dari idea ke Merah Lab itu sudah ada sejak 3 tahun lalu, 2017. Pas balik lagi lihat kebutuhan UMKM segala macam, kayaknya mereka butuh dibantu untuk digitalisasi, marketing, promosi apa segala macam. Akhirnya kita ganti nama ke Merah Lab dengan format tim yang bertambah waktu itu. Nah, karena visual ini awalnya dibuat hanya untuk si Merah Lab produksi kan. Tapi waktu itu kita mikir bahwa filosofi kita bangun Merah Lab itu agar kita bisa berdampak untuk orang-orang. Nah, karena visual pun kita buat, kenapa akhirnya kita bikin ini fokus ke penyewaan, biar teman-teman yang bekerja di bidang yang sama tidak punya studio bisa pakai tempat kita untuk produksi juga yang sama. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya karena visual itu adalah persembahan KAI untuk komunitas fotografi di Makassar. Iya, bisa seperti itu. Karena saya juga merasakan keresahan yang sama sebelum punya studio. Saya mau pakai studio teman, mau pinjam, mau sewa juga agak susah. Kalaupun ada, kita susah untuk eksplorasi kan. Punya ide dari luar mau bawa ke situ tidak cocok, terhalang tidak enak apa segala macam. Akhirnya kenapa bukan saya yang buka, dan saya begitu ke teman-teman. Akhirnya terjadi. Akhirnya jadilah karena visual. Iya. Tapi kalau ngomongin soal industri untuk jasa penyewaan studio seperti ini di Makassar, gimana menurut Kai? Ada beberapa sih yang sebenarnya sudah lama muncul. Cuman saya tidak tahu bagaimana sistem penyewaan mereka, bagaimana keleluasaan kita memakai studio seperti itu. Saya tidak terlalu riset waktu itu. Saya cuma tahu kalau memang ada, dan saya ngobrol sama beberapa teman fotografer. Kalau saya mau buka studio dan terima banyak masukan dan keluhan dari mereka, ya akhirnya ya kenapa tidak? Akhirnya saya buka ini. Karena visual. Siap. Berarti sebenarnya bisa dibilang waktu buka Kana ini bisnisnya tuh nomor 2 ya. Yang pertama adalah idealismenya dulu untuk gue pengen nih ada tempat yang studio foto tapi bisa direcokin macam-macam gitu sama anak-anak foto gitu ya. Oke, ini menarik sekali teman-teman, karena saya juga baru tahu kalau ternyata Kai ini pendidikan formalnya tuh nggak selesai gara-gara ngambil short course waktu itu untuk fotografi ya. Sebenarnya karena merasa tidak cocok sama gaya pendidikan sih. Ambil apa kah waktu itu? Komunikasi. Cuman gaya pendidikan, maksudnya saya sudah rasa duduk berapa tahun di bangku sebelumnya. Terus pas pendidikan selanjutnya merasa kayak saya ulang lagi dong ini, duduk melihat apa segala macam. Saya lebih suka yang praktikal, yang seperti itu. Anaknya outdoor sekali deh. Iya. Jadi akhirnya, dapat teori langsung praktek seperti itu. Akhirnya tidak dilanjutkan kuliahnya dan lebih memilih untuk sekolah itu tadi, sekolah jurnalistik. Dan memang tapi sekolahnya juga lumayan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Dan itu diambil di ini ya, tadi katanya kita sempat ngobrol juga di Antara. Iya, di Antara. Kalau jurnalisnya selesainya di Antara. Tapi sekarang sudah tidak ada katanya. Sudah tidak ada. Iya. Sayang sekali sudah. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin juga karena sekarang kan lagi zaman lulusan SMA, terus lagi banyak yang nyoba-nyoba kuliah juga, ya nggak sih? Coba-coba iya kan? kuliah. Lagi daftar kuliah ya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang mau ngikutin juga jejaknya Kai boleh diceritain sedikit mungkin pengalamannya waktu ngambil short course fotografi itu. Jadi sebenarnya
waktu itu kan kebutuhan pekerjaan saya, kalau dapat pekerjaan yang saya tidak benar-benar kuasai, kalau sempat saya sekolahi dulu atau kursusi dulu, saya kursus dulu, sekolahi dulu, gitu. Jadi biar ada bekal yang lebih untuk kerjakan proyek itu. Cuman waktu itu kan juga sembari kerja kan, dan pada waktu itu kita bicara Instagram. Jadi waktu itu memang kebetulan Instagram lagi happening di tahun yang bersamaan, gejolak fotografinya ini ada wadah yang cocok. Jadi kalau saya punya wadah untuk taruh karya di Instagram, tapi waktu itu kan sambil kerja. Nah, saya mikir ini kalau mau diikutin juga bisa. Jadi waktu itu saya mikir bahwa saya tidak bisa hanya jalan Sabtu Minggu karena kerjanya Senin sampai Jumat. Jadi saya mikir waktu itu kalau pekerjaan saya tidak mau jalan-jalan fotografi saya ini ganggu pekerjaan saya, atau sebaliknya pekerjaan saya ganggu fotografi saya. Jadi saya harus memilih. Tapi dengan feeling yang sangat bagus, sepertinya fotografi bisa bawa saya ke arah yang lebih baik. Saya berhenti bekerja. Berarti banyak sekali hal yang dikorbankan untuk fotografi ya. Lumayan. Luar biasa. Oke. Jadi by the way, kan Antara sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau sekolah fotografi di Makassar, ada nggak sih, Tai? Tidak. Kalau formal tidak ada sih. Kalau formal nggak ada. Tapi kalau untuk mungkin course yang informal banyak ya di Makassar ya. Workshop singkat. Tapi kalau yang beberapa bulan itu tidak ada. Di Kana juga ada? Belum. Tapi akan bikin berarti kalau belum? Mungkin ada. Saya kan pernah bikin fotografi kelas, tapi dengan waktu 3 bulan dengan beberapa mentor. Nah, rencana itu akan kita bangun kembali. Ya, kemungkinan bisa bikin di sini. Nah, ini menariknya sih begitu, karena sayang sekali sepertinya kalau misalnya cuma jadi penyewaan studio saja ya. Memang arahnya akan kemana-mana sih ini. Nanti juga akan jadi media. Ya, ditunggu tanggal mainnya teman-teman. Itu dia. Oke, ini ngomongin sempat menyinggung soal Instagram juga tadi, Kai. Katanya juga Kai adalah seorang yang termasuk di first community-nya Instagram. Community first. Community first ya. Community first. Itu apa itu? Community first mungkin cuman sebagian dari ratusan juta pengguna Instagram yang tahu. Bahkan saya pun tidak tahu. Orang main Instagram dari sejak 2011. Tapi cuman sekedar main Instagram juga tidak tahu. Jadi di Instagram itu ada beberapa orang yang punya kedekatan sama tim community Instagram. Instagram kan punya community yang dimana ada manajernya dia, ada community manager. Nah, community manager ini ada di beberapa benua, ada di Asia, Eropa, termasuk juga di Indonesia. Waktu itu kita masih di bawahi Jepang. Jadi ada community manager namanya Miseri itu dulu, community manager dari Jepang. Kita di bawahi dia sebelum akhirnya 2017 ada orang Indonesia yang jadi community manager untuk Indonesia. Nah, community first ini adalah orang-orang yang pertama kali akan dikontak sama Instagram kalau kita mau bikin acara terus atau ada fitur baru atau ada event di mana, kita akan dikontak sama Instagram untuk ini kalian yang atur ya, kita ada event di sini, kalian di kota-kota itu ada orang yang akan atur. Dan itu adalah orang-orang yang tergabung di Community First. Community First itu. Kalau kayak di Indonesia Timur tuh ada saya, di beberapa kota lain ada masing-masing ada perwakilan masing-masing. Berarti waktu itu digaji sama Instagram? Tidak digaji, cuman ada privilege. Tapi melalui itulah Meralab juga terbentuk gara-gara Instagram sih sebenarnya. Privilege apa yang didapat sebagai community first Instagram? Kita jadi ada apa ya? Waktu itu kan semangat community first itu kemana-mana kita memotret, ngeposting, membangun. Kalau visi misi Instagram itu kan strength relationship through sharing experience. Jadi di Instagram itu kita bisa bertemu sama orang-orang yang berbeda latar belakang tapi sama-sama ada di Instagram. Misalkan saya suka memotret, waktu itu pekerjaan saya lebih banyak memotret landscape gunung, jadi saya harus jalan ke sana kemari. Nah, ada juga orang-orang yang memotret model apa dan lain, tapi kita ketemunya di Instagram itu. Jadi kalau kita kemana-mana ya kita janjian ketemu sama teman-teman di Instagram kan. Nah, akhirnya dari situ secara tidak langsung waktu itu kalau kita bicara Instagram di zaman itu sangat mudah untuk bekerja sama dengan
brand ketika brand suka dengan gaya kita di foto Instagram, iya. Karena waktu itu saya sukanya naik gunung, apalah segala macam, jadi berkolaborasi lah sama beberapa brand waktu itu. Nah, makin kesini tidak bisa nih kalau saya bawa nama pribadi saya terus untuk kelola kerjasama dari brand itu. Iya, makanya saya ajakin beberapa orang dari komunitas dari Insta Makassar, bikinlah idea itu. Nah, dari idea itu awalnya tercipta berarti dari keresahannya KAI karena tidak bisa pakai nama pribadi untuk mengelola proyek-proyekan brand. Akhirnya bikin idea.id. Iya. Idea.id itu isinya teman-teman yang juga tergabung di communityverse Instagram. Nah, orang-orang yang kita pilih atau yang saya dan teman-teman pilih yang memang paham culture Instagram saat itu, berbeda dengan culture Instagram yang sekarang kan. Yang tiba-tiba muncul selebgram segala macam ya. Oh, ini berarti kalau orang tergabung di communityverse itu apakah sudah pasti dia terkenal di Instagram? Tidak. Tidak pasti. Tidak. Jadi orang-orang seperti apa yang tergabung di communityverse? Orang-orang yang peduli bagaimana itu Instagram berkembang. Begini Instagram itu maunya kita pakai platform ini untuk kalau tidak berbagi sesuatu yang positif, berbagilah karya. Biar followernya juga bisa lakukan hal yang sama. Yang seperti itu kalau dari dulu kalau kita bicara soal dan berarti communityverse itu waktu dulu adalah isinya influencer sejati ya. Dulu juga tidak ada istilah itu. Kalau di Instagram kita cuma 2 istilah sih, Instagramer sama iGirls. Betul. Nah, kita tidak pernah mau self-proclaim sebagai seorang selebgram, influencer, buzzer. Itu kan istilah-istilah yang muncul di 3 tahun terakhir. Yang tiba-tiba ada istilah selebgram, buzzer, influencer. Di zaman dulu kita, kalau saya berkolaborasi sama brand dan teman-teman, ya cuman sebatas kerjasama. Kalaupun ada yang sampai per tahun itu jadi kayak kontrak ambasador. Tapi tidak mungkin kan jalan-jalan terus diteriaki terus ambasador tidak mungkin kan. Sekarang communityverse Instagram masih aktif atau? Orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih ada, tapi untuk Instagramnya sudah tidak seaktif dulu ya akan ada kegiatan 2 hari lagi kan Instagram ulang tahun. Mungkin akan ada sesuatu yang baru di situ. Iya. Ini kalau gitu balik lagi ke idea.id yang akhirnya jadi Merah Labs. Kemana orang-orang idea.id? Masih ada di bagian bahkan tapi mereka lebih banyak terima pekerjaan. Sebenarnya kenapa kita ubah ke Merah Lab itu bagian dari brand plan kan. Jadi idea waktu itu kita lebih banyak akhirnya setelah kerja-kerja digital itu selesai dan kultur Instagram berubah dengan cepat, muncul orang-orang yang suka foto-foto seksi lah segala macam. Dan ternyata itu lebih menarik ya. Dan itu lebih menarik untuk saya pribadi. Dan waktu itu memang didukung sama algoritma Instagram yang berubah. Jadi saya berteman sama si A suka like foto cewek, itu akan masuk ke explore saya. Jadi itu berpengaruh sama algoritma. Inilah orang-orang seperti ini mengerti algoritma Instagram. Saya sebenarnya tidak pernah mengerti yang namanya algoritma Instagram itu bekerja seperti apa, Kai. Kalau kan katanya berubah-berubah terus ya. Kalau yang sekarang ini algoritma Instagram bagaimana sekarang? Instagram baru berubah sekali dari chronological berubah ke smart algorithm. Smart algorithm inilah yang untuk tahu bagaimana kebiasaan orang-orang bermain di Instagram dan apa yang akan dimunculkan di Instagram di explore, ya itu yang akan keluar. Jadi kalau mau tahu kebiasaannya teman kita, buka explore-nya. Iya. Karena apa yang biasa mereka lakukan di Instagram itu yang muncul di explore gitu ya. Itu smart algorithm, nama algoritmanya. Ya, itu pelajaran buat wanita-wanita juga. Kalau misalnya pengen tahu laki-lakinya ini. Dan itu juga sebenarnya smart algorithm yang bikin culture Instagram jadi berubah, jadi berbeda, jadi muncul selebgram dan jadi si komunitinya ini jadi terganggu dan Instagram secara keseluruhan menjadi tidak sehat secara visi dan misi kan. Ada banyak
keresahan di dalam situ. Jadi ini kayaknya jadi bahan bicaraan juga di anak-anak Instagram. Ya, itu kegelisahan kita, kayak tiba-tiba muncul orang yang beli follower dan beli like, dan mereka membenarkan itu karena terima pekerjaan dari situ. Dan Makassar masuk salah satu kota paling besar aktivitas Instagram palsu. Yang muncul selebgram palsu, buzzer palsu dengan follower-follower yang dibeli. Dan kan mereka kalau sudah beli follower, kalau posting kan itu follower realnya cuma sedikit. Jadi untuk mendukung postingan itu dia harus beli like lagi. Jadi dia main Instagram sendiri, dia posting, dia lagi yang like. Tapi itu banyak sekali brand-brand yang juga tertipu sama buzzer-buzzer seperti itu ya. Makanya sebelum transisi idea ke Meralab, kita banyak mengawal campaign untuk itu. Hati-hati memilih buzzer, hati-hati memilih yang mereka sebut KOL, influencer. Karena teman-teman di idea memang tahu kultur di Instagram seperti ini loh. Foto-foto yang disuka di usia ini seperti ini. Jam-jam postingannya itu jam begini. Terus ada pemakaian hashtag itu, 1 hashtag, 2 hashtag itu berpengaruh tidak sama engagement dan lain-lain. Nah itulah yang dibikin sama idea waktu itu. Ribet sekali ternyata bermain Instagram, tidak semudah kelihatannya. Luar biasa. Sangat tidak mudah. Kai, campaign-campaign apa yang sudah dikerjakan sama Kai yang mungkin anak-anak Makassar tahu, oh ini ternyata campaignnya dikerjakan sama Kai, karena kayaknya kan behind the scene sekali nih. Meralabs dan juga idea.id. Ada, kalau mundur dari idea memang sudah ada banyak. Kita pernah take over satu akun Instagram bank nasional. Kita pernah kerja campaign lebih banyak campaign nasional sih, karena waktu itu kan di Makassar memang belum banyak orang yang paham tentang campaign. Jadi berhubung karena waktu itu juga dulu saya 2 kaki, saya di idea saya juga ngurusi pekerjaan dari agensi yang di Jakarta. Jadi ketika ada campaign nasional dan membutuhkan pekerjaan di Makassar, saya ngedrop ke idea buat dikerjain sama teman-teman di sini. Wah, ini tidak boleh sebenarnya ini ya. Karena ini tidak ada orang lain yang bisa kerja. KKN ini orang dalam ini namanya ini. Karena waktu itu tidak ada orang lain yang paham benar, daripada kita kasih ke orang lain yang tidak mengerti ini barang, mending dikelola sama si teman-teman. Oke. Ngomongin soal dunia fotografi di Makassar. Bagaimana menurut Kai melihat keadaan dunia fotografi di Makassar? Kalau lihat komunitas, lingkungan dan juga bisnisnya. Kalau dari komunitas, salah satu kota dengan pertumbuhan komunitas fotografi paling besar itu ada di sini. Itu terbukti dari penjualan perangkat kamera kan di sini tuh besar sekali. Pandemi orang masih beli kamera. Itu juga membuktikan kalau orang Makassar tuh banyak sekali uangnya, Ces. Uangnya banyak orang Makassar. Saya kemarin sempat bicara sama salah satu yang pegang distribusi iPhone sama Mac. Dia bilang setelah pandemi mall buka, omset kita itu melejit, naik kembali. Naik benar-benar yang naik kembali, yang melejit benar-benar melejit, yang langsung tinggi. Dia saja heran, ini orang Makassar simpan uang di mana? Tiba-tiba beli handphone, tiba-tiba beli Mac baru segala macam. Iya. Padahal beberapa bulan tidak kerja. Ya, jangan diremehkan makanya itu ya. Itu kalau secara komunitas. Terus tadi apa? Ada kalau dari lingkungan kerjasama antar fotografer di Makassar bagaimana kalau menurut Kai? Kalau di Makassar sekarang fotografer yang berdiri sendiri atau freelance itu ada banyak. Tidak jarang kita bahkan meng-hire satu vendor atau beberapa vendor, tapi orang-orangnya itu saja. Freelance-nya itu saja. Jadi bisa dibilang luas tapi sebenarnya sempit. Luas tapi sebenarnya sempit. Iya. Jadi kelihatannya banyak padahal orangnya itu saja. Iya, itu saja. Dan kalau menurut Ai itu adalah lingkungan yang bagus atau enggak? Kalau lingkungan bagus sebenarnya tergantung dari, saya tidak tahu apa yang bikin itu disebut lingkungan bagus sama tidak. Tapi kalau dari yang saya lihat ya karena mereka selalu berkumpul sama-sama, bagi saya itu bagus berarti. Tapi untuk keluhan di luar dari situ saya tidak tahu. Oke. Kalau dari segi bisnisnya sekarang, kalau dari industri fotografi di Makassar, bagaimana perkembangannya? Segi bisnis, apakah fotografer
mungkin. Kalau persaingan itu selalu, karena kalau di Makassar kan memang kita kompetitif. Jadi termasuk dari sebelum kita bekerja, kayak baru beli perangkat saja lihat si A beli yang ini, kita mau beli yang ini. Yang lebih bagus. Ya, dan itu alhamdulillah dipakai di penggunaannya juga sekompetitif itu. Cuman kalau yang masalah yang industri ya, persaingan harga itu ada di mana-mana, sebenarnya bukan cuma di Makassar. Itu masalah kita juga di sini. Apa masalah kita di sini? Masalah perang harga, tapi bukan kreativitas. Oh iya. Kayak itu terjadi di semua industri ya. Semua industri terjadi. Cuman di Makassar memang yang saya lihat sampai prihatin lihat. Parah ya. Parah sekali perang harganya ya. Mungkin karena ya itu tadi ekosistem yang tidak dibangun dengan baik, tidak ada edukasi ke klien. Sebenarnya kesalahan dari teman-teman fotografer juga, biasakan harga teman sampai teman tidak tahu itu harga teman itu seperti apa. Oh iya. Terlalu rendah. Iya. Kalau menurut Kai bagusnya sebenarnya apa? Mungkin kalau misalnya bisa dikasih saran ke teman-teman fotografer yang ada di Makassar, bukan saran ya, mungkin apa ya? Kayak yang pengen disampaikan kepada teman-teman fotografer di Makassar apa nih Kai? Kalau dulu kita juga semua orang akan melalui itu. Kalau ketika kita berpose kita akan melalui itu. Ada teman kan kamu baru pegang kamera, budgetnya begini saja dulu lah. Itu semua akan dirasakan sama orang-orang yang mau memulai. Tapi ada yang keenakan, ada yang terus menerus, dan akhirnya dia akan dikenali sebagai ini sama dia enak karena lebih murah dibanding sama si ini. Jadi ya edukasinya orang akan berada di situ terus. Kalau dulu saya lumayan lama untuk menolak itu, karena apalagi kalau baru bangun usaha kan, akhirnya saya mikir saya harus cari uang di tempat lain. Nah, jadi di bisnis fotografinya kita beda, disubsidi sama pekerjaan kita di tempat lain. Inilah yang mungkin tadi Kai bilang ya, kayak fotografi itu buat saya sekarang cuma jadi kayak tempat untuk menuangkan idealisme. Kalau pribadi ya itu. Nyari duitnya ya di luar fotografi. Di luar gitu fotografi. Ya. Oh berarti kalau saya ambil ya, berarti yang Kai mau sampaikan adalah jangan keenakan di harga rendah itu. Kalau misalnya baru mulai ya oke lah, mungkin pasang harga rendah nggak apa-apa ya. Sebenarnya ada juga tahap-tahapnya sih, bisa memilih. Kayak di tahun pertama harganya tidak bagus tapi brandnya bagus. Ini bisa bikin, kalau istilah zaman sekarang, barter exposure-nya bagus. Walaupun bahkan tidak dibayar tidak apa-apa. Terus di tahun kedua juga sudah terima segala macam, yang penting uangnya bagus, mau brandnya jelek, brandnya bagus, terima, yang penting bisa. Nah di tahun ketiga baru bisa pilih-pilih. Oh, oke. Baru bisa pilih-pilih klien. Prosesnya itu. Jangan stuck di tahap pertama terus gitu ya. Oke. Kalau ada selalu yang bilang, kita kan butuh ini untuk hidup apalah segala macam, ya kamunya saja yang lemah. No. Iya. Tapi itu berarti harus berbarengan ya. Harus berbarengan semua anak fotografi sih di Makassar harus punya satu prinsip yang sama, prinsip yang tadi disebut sama Kai. Karena kalau enggak bareng semuanya, ya menurutku wajar-wajar saja sih, karena mereka pasti akan kalah juga dengan orang yang lain yang tidak pegang prinsip itu kali ya. Ini buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke dunia fotografi, atau mungkin mau bikin jasa sewa studio juga, atau mungkin mau berkarya di bidang lain sebagai seorang kreatif. Kalau ditanya soal apa tadi, kreatif benar. Iya, saya tidak pernah punya niat jadi kreatif trainer atau jadi pengusaha. Cuman karena saya suka satu bidang dan ternyata bidang ini bisa dipakai di banyak hal, saya kembangkan dan banyak berkolaborasi sama orang-orang. Oh ya, maksudnya saya bisa sampai ke sini juga karena melalui banyak kolaborasi sama teman-teman di luar sana yang memang menghargai kolaborasi itu. Karena kalau melihat sekarang kan kolaborasi yang ada itu jadi tidak punya esensi. Kadang orang datang dengan ide, ayo kolaps, bikin ini, bikin itu, tapi tahu-taunya si yang diajak ini cuma jadi pelaksana teknis, tidak punya ide. Misalkan kita datang dengan ide mau syuting, tapi kita tidak punya alat karena melihat ada satu rumah produksi yang tidak ada pekerjaannya dan kita merasa punya nama besar, kita ajak mereka. Tapi ketika mereka ikut di situ, mereka jadi memang benar-benar pelaksana teknis, tidak bisa
mengeluarkan ide, biasanya kita produksi begini loh, begini segala macam. Karena kalau yang saya lihat yang terjadi di Makassar ya ada banyak kolaborasi yang akhirnya jadi double label, cuman dua nama yang jalan sama dua nama yang jalan, tapi ya idenya cuma dari satu idenya cuma dari satu orang, yang satunya hanya jadi pelaksana teknis. Jadi kayak cuman atau cuman karena yang satu banyak followernya, yang satu bekerja untuk yang satu, jadi bukan berkolaborasi jadinya. Yang paling banyak sih tuh kayak di konten YouTube, kayak ada orang yang komen, Kak kolaborasi dong sama ini, Kak kolaborasi dong sama ini, padahal kan bukan kolaborasi itu namanya, seperti itu. Kalau makanya kayak di Kana Visual itu kita membuka banyak kolaborasi, kayak bikin kolaborasi sama si A, kita lihat apa dampak dari kolaborasi ini. Ada juga di bidang komersil, misalkan dia datang dengan saya kerja dokumentasi, tapi untuk indoor kita tidak mengerti banyak, kita akan diskusi soal itu. Jadi kebanyakan pekerjaan yang dari kolaborasi itu hasil pemikiran dari banyak orang. Kita duduk di satu meja dari latar belakang yang berbeda, membahas satu hal yang menuju ke arah yang sama. Biasanya bentuk-bentukan itu yang kita bikin di sini. Oke, berarti hal yang penting kalau misalnya mau jadi creative owner itu kolaborasi. Rajinlah berkolaborasi. Iya, dengan benar tapi ya. Dengan benar seperti yang tadi dibilang ya, jangan ini ya, ide hanya dari satu orang saja, tapi dari dua pihak yang berkolaborasi harus punya. Biasanya dia akan bilang bahwa ini idenya bagus dan ini dan itulah terus dia butuh kolaborasi. Kalau saya biasa menolak kolaborasi, saya bilang kalau kau yakin ide ini bagus, ide ini akan besar, kenapa bukan kau yang modali? Kenapa bukan kau yang jalankan sendiri? Ya, karena kalau porsinya di sini saya cuma sebagai pelaksana teknis atau ini, dan lagi-lagi barternya cuma kayak barter exposure, logo muncul dan segala macam. Itu sudah kita lalui beberapa kali dan kayaknya sudah cukup untuk yang seperti itu. Oke. Berkolaborasilah dengan benar. Berarti intinya itu. Ada lagi mungkin Kai? Apa ya? Yang mau disampaikan buat teman-teman Meet yang juga sekarang lagi nonton, apa aja mungkin? Sama ini sih yang paling saya selalu bilang sama teman-teman bahwa niat untuk berproses itu selalu ada. Karena semua tidak ada yang langsung naik kan. Harus ada niat. Kadang teman-teman selalu bilang capek inilah, capek itu, karena memang tidak ada niat untuk berproses. Jadi lebih dulu menyerah sebelum berjuang. Iya. Jadi harus ada prosesnya, karena kalau tidak juga seperti yang tadi dibilang sama Kai akan stuck terus di tahap pertama gitu ya. Jadi berproses dan berkolaborasi. Niat berproses. Iya, niat berproses. Kalau misalnya mau jadi apapun pelaku, itu dia harus punya niat untuk berproses. Kalau niat untuk memulai itu banyak. Kalau niat untuk memulai pas sudah mulai berhenti. Kalau niat berproses kan tidak ada habisnya. Iya. Jadi teruslah berproses teman-teman. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Kai sudah ngobrol hari ini sama Aden dan juga Meet. Terima kasih banyak untuk teman-teman Meet juga yang sudah mendengarkan baik di podcast maupun juga di YouTube ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini dia Syarif Hasan dari Kana Visual.